Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Rosalia dengan NIM E1A023036 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Analisis Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atau PBBKB. Seperti yang kita ketahui, kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat, baik untuk transportasi pribadi maupun untuk kegiatan distribusi barang. Namun, di balik kenyamanan tersebut, ada konsekuensi berupa kewajiban pajak yang harus kita pahami bersama. Salah satunya yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Pajak ini bukan sekedar kewajiban administratif saja, melainkan juga memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, menjaga keseimbangan lingkungan, serta mengatur konsumsi bahan bakar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan membahas lebih dalam mengenai apa itu PBBKB. Yang pertama, pajak bahan bakar kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk pajak daerah yang sangat berperan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Tujuan pengenaan pajak ini adalah tentunya untuk mendukung pembiayaan daerah, pemeliharaan infrastruktur, sekaligus menjadi instrumen pengendalian konsumsi bahan bakar. Yang kedua, apa yang akan kita bahas di selanjutnya? Yang pertama ada bagaimana dasar hukum serta penetapan tarif PBBKB. Kemudian yang kedua, apa tujuan penerapan PBBKB bagi pemerintah daerah maupun masyarakat. Yang ketiga ada apa saja permasalahan yang timbul dari penerapan PBBKB, baik dari aspek kepastian hukum, efektivitas pemungutan, maupun dampak sosial dan ekonominya. Masuk yang pertama, sebelum kita membahas pajak bahan bakar kendaraan bermotor, kita harus tahu apa itu pajak daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan dari masyarakat kepada daerah yang bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan secara langsung. Pajak ini dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi serta pajak kabupaten atau kota. Salah satu jenis pajak provinsi yang paling penting adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, lalu apa sih objek bahan bakar kendaraan bermotor itu? Nah, jadi objek PBBKB adalah semua jenis bahan bakar yang digunakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor. Subjeknya adalah konsumen bahan bakar, sementara wajib pajaknya mencakup setiap orang maupun badan yang memanfaatkannya. Pemungutannya dilakukan oleh produsen atau importir bahan bakar, lalu hasilnya disetorkan ke pemerintah provinsi. Selanjutnya, pengaturan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Nah, tarif PBBKB diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan dengan batas maksimal sebesar 10% saja. Penetapan tarif ini dapat berbeda antar daerah karena untuk mendorong daya saing sekaligus mengendalikan konsumsi bahan bakar. Melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2011, tarif khusus untuk bahan bakar bersubsidi ditetapkan sebesar 5% untuk menjaga daya beli masyarakat. Selanjutnya yaitu ada fungsi pajak bahan bakar kendaraan bermotor nih. Nah, yang pertama ada fungsi budgetary, yaitu sebagai sumber penerimaan asli daerah yang digunakan untuk pembiayaan bangunan. Nah, jadi bangunan yang ada di daerah itu juga dibantu atau disupport dari hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua ada fungsi benefit principle, yaitu masyarakat yang menggunakan infrastruktur turut menanggung biaya perawatannya nih melalui pajak. Nah, kemudian yang ketiga ada fungsi regulator, yaitu sebagai alat untuk mengendalikan konsumsi bahan bakar agar lebih efisien dan ramah lingkungan tentunya. Selanjutnya, penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, penerimaan PBBKB terbesar saat ini berada di provinsi-provinsi di Pulau Jawa nih teman-teman, seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten. Di luar Jawa, penerimaan tertinggi terdapat di daerah penghasil migas
serta daerah dengan pertumbuhan ekonomi pesat seperti Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan ada juga dari daerah Bali. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah sangat mempengaruhi besaran penerimaan PBBKB setiap daerah masing-masing, teman-teman. Nah, selanjutnya ada hambatan apa yang terjadi ketika penarikan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, penerapan PBKB sering kali menghadapi dua kelompok masalah utama. Nah, yang pertama itu dari sisi hukumnya nih, teman-teman. Adanya ketergantungan pada regulasi pusat sering menimbulkan ketidakpastian bagi penerimaan daerah. Dari sisi sosial ekonomi, tarif pajak yang tinggi dapat menaikkan harga bahan bakar. Seperti yang teman-teman ketahui, jika bahan bakar harganya naik, maka daya belinya akan turun, teman-teman. Nah, kemudian tarif pajak yang tinggi dapat menaikkan harga bahan bakar, ongkos transportasi, dan harga kebutuhan pokok, sehingga menurunkan daya beli masyarakat. Sebaliknya, jika tarif terlalu rendah, maka penerimaan daerah menjadi tidak optimal sehingga menghambat pembangunan. Jadi, terlalu mahal juga bermasalah dan terlalu murah juga bermasalah, teman-teman. Nah, kesimpulannya adalah PBBKB memiliki fungsi budgetary, benefit, regulator yang penting bagi keberlangsungan pembangunan daerah. Namun penerapannya masih menghadapi masalah regulasi dan dampak terhadap daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang adaptif, transparan, dan juga berkeadilan agar penerimaan daerah tetap optimal tanpa menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.